وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ibu bapak jamaah kaum Al-Baqi Al-Falah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberi waktu oleh Allah untuk mempelajari meningkatkan pengetahuan kita keagamaan supaya kita di dalam beragama lebih sempurna. Kami ucapkan selamat datang pada Gusdullah yang sudah hadir bersama kita. Moga-moga pertemuan ini membawa manfaat yang besar. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, pada pagi ini selain kajian Ramadan adalah ibu-ibu Aisyah Kecamatan Puri mengadakan bakti sosial dalam rangka milad Aisyah yang ke-112 dengan membagikan bingkisan kepada saudara-saudara kita di sekitar Tangunan dan sekitarnya berupa sembako. Semoga amal baik ini bermanfaat bagi yang amal maupun penerima. Sebagai acara pertama, Bapak, mari kita ikuti pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Rozi dari SMP Muhammadiyah 1 Tangerang. Kepada Ananda Rozi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ain Sad Zikru rahmatika rabbika abadu Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Gus Abdullah Syarifin sebagai pemateri pada pagi hari ini, Ahad 8 Maret 2026 di Al-Falah Tangerang. Yang kami hormati penasihat pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Mojokerto, yang kami hormati pimpinan daerah Aisyah, pimpinan cabang Aisyah Puri, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini puasa kita sudah 19 hari. Tidak terasa kiranya kita dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir mengikuti kajian pagi di UAP Al-Falah Tangerang. Ini yang patut kita syukuri Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan keberadaan kita ke depan lebih sehat, lebih maju dalam menghayati ilmu agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, yang kita hormati, kita memuliakan segenap jajaran PDM, PJM serta Ortom yang hadir pada pagi hari ini, lebih khusus pendengar pun Bapak Nurwiji yang sangat kita hormati, kita muliakan jajaran pengurus pengelola takbiran Masjid Al-Falah, juga panitia pengajian rutin Ahad pagi yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dulur-dulur yang hadir pada pagi hari ini, semoga kita selalu diberi kesehatan yang sempurna, kesehatan wa'afiatan di dunia juga di akhirat. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jauh ini kalau kali bahasa Indonesia terotor nasional. Kita masuk ke dalam bulan Ramadan
Ini sebenarnya merupakan salah satu karunia terbesar yang kita peroleh sebagai bagian dari umatnya dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini saking istimewanya. Itu oleh Kanjeng Nabi digambarkan, seandainya tidak memberatkan umatku, tentu akan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya 1 tahun penuh itu Ramadan semua. Ramadan semua. Oke, terlepas apakah jenengan setuju atau tidak dengan pendapatnya Kanjeng Nabi bahwa seandainya 1 tahun itu Ramadan semua, kita tidak perlu susah-susah di yaumil hisab. Tapi ya cukup diberi 1 bulan saja, karena kita ini tidak masuk dalam golongan orang-orang yang diberi kekuatan seperti beliau Rasulullah SAW. 1 bulan ini sangat istimewa. Kenapa? Karena di beberapa karya-karya klasik para alim ulama terdahulu disebutkan berdasarkan saripati daunnya Kanjeng Nabi, semua keistimewaan bulan-bulan selain bulan Ramadan itu ada semua di bulan Ramadan. Kita mengenal ada bulan-bulan yang disebutkan oleh Rasulullah memiliki keistimewaan, amal apapun yang dilakukan oleh umatnya itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di Ramadan sama. Di sini 1 bulan penuh tidak ada yang namanya amalan biasa-biasa saja, karena semua amalan ini lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini sebenarnya kiasan. Jangankan ketika sholat, kita tidur itu mendapatkan pahala kalau itu dilakukan di bulan Ramadan. Saking istimewanya amalan. Tapi ya jangan lantas terus saya ngomong begini, kalau gitu saya seharian tidur aja. Ya jangan. Itu puasanya orang remuk itu. Kalau jenengan ini kepingin nambah ya dilakukan yang lain lah, yang sekiranya secara grade itu lebih tinggi daripada sekedar tidur. Tidur yang bagaimana yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? 1, untuk mencegah kita ini melakukan maksiat, yang kedua untuk mencegah kita ini membatalkan puasa. Ya, jadi kalau nanti jenengan habis dari sini pulang belanja persiapan masak, setelah itu gelendang ya niat ini tidurnya orang puasa supaya saya kuat meneruskan sampai maghrib. Itu sepanjang tidur jenengan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya jangan panjang-panjang ya. Jangan panjang-panjang. Yang lain masih banyak yang nilainya lebih tinggi daripada sekedar itu. Tapi ini membuktikan bahwa Ramadan ini memang benar-benar istimewa. Karena bahkan amalan yang biasanya remeh di luar Ramadan, ketika dilakukan di dalam bulan Ramadan, tiba-tiba nilainya berbeda. Ada bulan-bulan lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa di situ tidak ada doa yang tertolak. Contoh bulan Rajab, contoh yang lain bulan Muharram. Ternyata Rasul tidak menyatakan bahwa di dalam bulan Ramadan doa kita itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada keistimewaan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk doa-doa yang tidak kita temukan di luar bulan Ramadan, karena memang tidak diberikan selain di dalam bulan Ramadan. Oke. Dalam bulan Ramadan, dalam satu hadis, meskipun ini dhaif, saya nyatakan dulu di depan, meskipun ini dhaif, tapi isinya ini sejalan dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Rasul di hadis-hadis yang lain. Ramadan itu Allah memberikan 3 hal besar-besar.
Satu, Allah besar-besaran memberikan rahmatnya kepada kita. Rahmat-rahmat yang bahkan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan-bulan yang lain, itu kita di situ bisa memperolehnya ketika masuk di dalam bulan Ramadan. Kalau misalnya kita sudah tercatat menjadi orang yang akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu bulan penuh, apakah itu terhitung 29 atau 30 hari di bulan Ramadan, Allah akan menambah satu lagi pemberian yang jarang-jarang diberikan besar-besaran, kecuali dilakukan di bulan-bulan tertentu, termasuk di dalam bulan Ramadan, yakni maghfirah. Maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diwujudkan dalam dua kategori besar. Satu berdasarkan Al-Ghafurnya, yang satu berdasarkan Al-Ghaffarnya. Allah disebut sebagai Al-Ghafur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berhak memaafkan dosa-dosa besar yang sekiranya tidak akan bisa dimaafkan kalau kita ini tidak benar-benar taubatun nasuh, melakukan taubat nasuh. Tapi itu bahkan ketika kita meminta dengan doa-doa istighfar biasa, kalau kita lakukan itu di dalam bulan Ramadan, asalkan hatinya ini penuh dengan rasa penyesalan, yang besar-besar ini ikut dimaafkan juga. Allah juga memaafkan melalui Al-Ghaffarnya. Maksudnya Al-Ghaffar ini apa? Yang kecil-kecil ini tiba-tiba terus termaafkan semua. Ya, mana ada di antara kita yang satu hari tidak melakukan dosa-dosa kecil. Semuanya pasti melakukan. Apalagi kalau ibu-ibu pegang HP-HP. Tidak peduli di bulan puasa kan ya? Iya, satu hari dapat 5 itu sudah sedikit. Tapi itu kalau misalnya setiap kita sholat, selesai sholat kita istighfar. Di dalam bulan puasa, nilai istighfar kita di dalam puasa ini tidak sekecil yang kita lakukan di luar puasa. Kenapa? Karena bisa menarik Al-Ghaffarnya Allah, menyapu dosa-dosa kecil, sekaligus menarik Al-Ghafurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada titik tertentu mampu menjadi alat untuk memaafkan dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang besar itu ya kita kepada orang tua, kita kepada guru-guru kita, atau kita melakukan maksiat-maksiat yang overdosis, nilainya lebih tinggi daripada maksiat-maksiat yang lain, itu hanya bisa dimaafkan dengan menggunakan Al-Ghafurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikatakan maghfirah, mohon maaf, maghfirah ini bukan berarti catatan dosanya hilang ya. Enggak, catatannya ada, cuman ditempeli stiker sudah dimaafkan. Jadi malaikat yang pegang stiker ini kan. Ya, jadi ketika kita Astaghfirullahaladzim, itu banyak terus malaikat nempel-nempel stiker pada dosa-dosa kita. Mau yang kecil, mau yang besar, tempeli semua. Sudah dimaafkan, sudah dimaafkan, sudah dimaafkan, sudah dimaafkan. Ini maghfirah. Tujuannya apa? Ketika kelak kita masuk di yaumil hisab, ketika terus kemudian tangan kiri kita yang memegang catatan dosa itu, terus diminta bukunya oleh para malaikat, dibuka kok ada stikernya sudah dimaafkan, itu mempercepat hisab. Nggak dibaca lewat. Tapi ya tetap lama, apalagi kalau bukunya lumayan besar. Ya, jadi kalau bukunya itu kelas buku stambuk kayak bukunya koperasi itu, wah ya agak lama sedikit. Cuma ya nggak kena apa-apa, maksudnya ya selamat aja, sudah dimaafkan. Kayak stempel lunas. Kan itu oke, sip, selesai gitu. Tapi ya tetap lama. Bahkan dalam beberapa riwayat itu diceritakan, jangankan kita yang seperti ini, kelasnya Al-Khulafa Ar-Rasyidun itu hisabnya lama. Ya, makanya istilahnya bagi jenengan yang memegang amanah lebih tinggi daripada orang lain, ya jangan marah kalau besok malah disalib oleh anak buahnya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena anak buah ini tanggung jawabnya nggak terlalu tinggi, hisabnya nggak terlalu panjang, ya sudah lempeng aja dia masuk ke dalam surga, sementara kita yang jadi pemimpin tolak kok nggak selesai ini gimana.
Hanya ngecek stempel itu aja, sudah dimaafkan, sudah dimaafkan, sudah dimaafkan, sudah dimaafkan. Semoga dimaafkan semua. Allahumma. Tapi ada satu lagi pemberian Allah Subhanahu wa taala yang spektakuler yang tidak akan pernah jenengan temukan selain di bulan Ramadan. Apa pemberian itu? Pemberian itu adalah al-afwu. Di atasnya al-maghfirah, ini ada yang namanya al-afwu. Makanya Allah itu juga punya nama al-afwu, zat yang maha menghapus catatan-catatan buruk makhluknya. Menghapus loh, ya. Bukan memaafkan. Beda. Kalau kita ini dimaafkan, tapi kan tidak dilupakan. Catatannya masih lengkap itu. Itu kelakuan kita biasanya. Kita ini mentok di maghfirah. Makhluknya Allah ini mentok di maghfirah. Kita ini bisa memaafkan, tapi tidak akan pernah bisa melupakan. Ayo, bertaruh sama saya bisa. Mana di antara jenengan yang bisa memaafkan kesalahan orang lain? Semuanya bisa. Tapi mana yang bisa melupakan kesalahan orang lain? Gak ada yang bisa. Masuk yang bicara. Salah ya salah aja. Ketemu ya ingat lagi. Kalau jenengan ditanya, Mbak, tolong maafkan dong kesalahan saya yang kemarin. Kapan? Aku kok sudah lupa. Oh, jangan-jangan terkena sesuatu. Itu mungkin kepalanya habis terbentur, makanya lupa. Kita ini mentok di maghfirah. Kita mentok di maghfirah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah itu bisa naik ke satu level lagi, namanya al-afu. Al-afu ini tidak hanya memaafkan, tapi sekaligus melupakan dan menghapus catatan dosa. Dan percaya atau tidak, itu hanya ada di bulan Ramadan. Makanya Rasul secara khusus memberi kita tinggalan doa yang hanya boleh dibaca di bulan Ramadan dan tidak ditemukan di luar bulan Ramadan. Apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Tidak ada di luar Ramadan. Jangan habis salat tarawih, jangan habis salat witir, baru membaca doa ini. Tidak ada di luar Ramadan. Mana? Jangan pernah baca doa ini di luar Ramadan. Tidak ada. Hanya di bulan Ramadan saja Allah memberi kita kesempatan untuk menghapus catatan yang ada di buku dosa-dosa kita. Semoga semuanya mendapatkan Allah. Allahumma. Masalahnya, bagaimana cara kita bisa memperoleh ketiga-tiganya sekaligus? Karena di keterangan guru-guru saya, ada yang bisa mendapatkan tiga-tiganya. Ada yang hanya bisa mendapatkan dua, maksudnya rahmat dan maghfirah saja. Tidak sampai mendapatkan al-afu. Bahkan ada yang hanya mendapatkan satu, hanya mendapatkan rahmat saja. Tidak mendapatkan maghfirah, tidak mendapatkan al-afu. Bahkan ada yang tidak mendapatkan tiga-tiganya. Ini yang dikecam oleh Kanjeng Nabi dalam salah satu dawuhnya yang spektakuler. Banyak sekali di antara umat-umatku yang berpuasa, tapi tidak mendapatkan apapun selain hanya lapar dan haus saja. Orang-orang yang merugi. Maka saya sempatkan untuk bertanya kepada guru-guru saya. Setiap kali ada kajian terkait dengan yang satu ini. Terus bagaimana caranya kita ini bisa memperoleh tiga-tiganya? Ya, bisa memperoleh tiga-tiganya. Ternyata jawabannya itu ada di keterangan yang sama. Kalau kita ingin memperoleh tiga-tiganya, maka yang kita lakukan adalah berusaha sebanyak mungkin melakukan tiga-tiganya. Melakukan tiga-tiganya. Satu, ini urut ya. Rahmat dulu. Setelah rahmat ini penuh 30 hari, baru ditambahi dengan maghfirah. Setelah maghfirah ini penuh 30 hari, baru ditambahi al-afu. Barulah kita mendapatkan tiga-tiganya. Karena al-afu ini nggak harus 30 hari. Satu kali diberikan, maka catatan sepanjang hidup hilang semua. Hilang semua dosa-dosa. Makanya dalam salah satu makalahnya, Ibnu Qayyim pernah mendawuhkan itu, bahwa yang dimaksud orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang mendapatkan al-afu dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan sepanjang hidup sampai hari ini, kalau misalnya hari ini kita mendapatkan al-afu, maka catatan dosa sebanyak itu hilang tanpa bekas. Maka kita mulai dari yang awal dulu. Bagaimana cara mendapatkan rahmat?
Bagaimana caranya kita mendapatkan rahmat? Maka mari kita selama bulan Ramadan ini berusaha menjadi jalan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu meniru rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukup menjadi jalan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya rahmat itu ada dua. Yang satu kasih sayang, yang satu belas kasih. Jadi kepekaan kita akan kebutuhan orang lain, kepekaan kita akan kenyamanan orang lain, kepekaan kita akan keamanan orang lain, kepekaan kita akan ketentraman orang lain, dan terus kemudian kita berusaha supaya keamanan, ketentraman, kenyamanan ini tidak sampai hilang dari masyarakat. Itu adalah jalan rahmat. Ya, saya dulu mendefinisikan jalan rahmat ini dua. Satu, berbagi manfaat. Yang kedua, tidak menjadi sumber masalah. Tidak menjadi sumber masalah. Jadi kalaupun kita tidak bisa berbagi manfaat, setidak-tidaknya jangan sampai kita ini menjadi sumber masalah bagi orang lain. Kalau dalam 30 hari ini yang kita lakukan ini adalah berbagi manfaat. Kalau dalam 30 hari ini yang kita lakukan adalah mencegah diri ini menjadi sumber masalah dan madarat bagi orang lain, maka dengan sendirinya kita mendaftar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang akan kebagian rahmatnya Allah dalam 1 tahun ke depan sampai menjemput Ramadan berikutnya. Allahumma. Ini penting. Hanya di dalam Ramadan ini kita sering dikumpulkan. Walaupun sekedar berbagi senyuman, walaupun sekedar berbagi kehangatan, walaupun sekedar berbagi komunikasi yang enak. Jangan meremehkan komunikasi yang indah, karena Rasul sendiri menyatakan bahwa senyum yang kita berikan kepada orang lain itu sudah terhitung sebagai bagian sedekah. Tapi ya jangan terus ketemu siapa-siapa. Ya, ini ya jangan. Ya. Itu nanti bukan dianggap sedekah lagi, tapi yang lihat ini terenyuh. Iya kan? Kena di mana? Kan seperti itu jadi. Jadi ya gak apa-apa. Setiap kita ketemu dengan orang lain, sebelum diri ini menjadi sumber masalah, maka kita tampilkan bahwa diri ini adalah jalan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngomong dengan suara yang istilahnya menenteramkan. Kita beri jenenge wajah yang enak untuk dilihat. Enak untuk dilihat. Ini wajah hontal, wajah yang enak untuk dilihat. Maksudnya apa? Tidak menampakkan permusuhan, tidak menampakkan keganjilan, tidak menampakkan penolakan, dan juga tidak menampakkan hal-hal yang menyebabkan orang lain menjauh dari kita atau enggan berkomunikasi dari kita. Itu sudah paham. Hanya di sini saya mencoba untuk menampilkan wajah yang istilahnya enak untuk dilihat. Ya, enak untuk dilihat. Meskipun jenengan mendengarkan suara saya ini ada yang mendapatkan semua, ada yang hanya sebagian saja karena begini. Nah, saya ini tidak pernah istilahnya diajari Bapak untuk saklek. Maksud saya kalau saya ngomong berarti jenengan harus mendengarkan penuh, mboten. Karena semua manusia itu punya kekuatan yang berbeda. Jangan terus ini gimana waktu kajian kok tambah ngantuk. Dah siapa tahu ibu-ibu malamnya masak karena harus menyiapkan sahur, gitu. Bapak-bapak kan tinggal makan, ya, tinggal makan. Setelah itu ibu-ibu ikut masih sholat jamaah subuh, habis itu masih menyiapkan bajunya anak, memandikan anak kalau punya yang kecil-kecil. Dan sudah tinggal ngantuknya saja terus disuruh kumpul di depan halaman. Itu jangan tidak jatuh dari kursi saja sudah bagus. Saya serius. Dan saya juga sama, saya selalu meminta kepada panitia beri podium saja, jangan tempat duduk. Kenapa? Kalau yang diduduk ini terlalu nyaman, itu nyaut sampai ke belakang-belakang sini. Akhirnya malah nggak konsen ngomong karena bertengkar dengan ngantuknya. Nah kalau berdiri ini kan nggak mungkin saya bisa ngantuk. Apa kepingin geblak ke belakang saya? Makanya harus seperti ini. Kalau kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya, maka dibalik sebanyak-banyaknya kita ini berusaha menjadi jalan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita berkumpul ikrar walaupun tanpa suara
untuk menjadi jalan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita saling menenteramkan. Sudah susah-susah panitia menata kursi, menata seperti ini, sudah susah-susah panitia mengirim undangan, tapi terus ternyata kemudian jenengan banyak yang tidak hadir, kecewa no pemerintah. Mengecewakan itu memutus jalan rahmat. Okay. Makanya ketika terus kemudian jenengan merasa sudah melakukan effort yang banyak, sudah berusaha yang banyak, ternyata imbal baliknya dari Allah itu kok kita rasa tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jangan kesusu terus mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Bisa jadi di tengah-tengah ini kita sering memutus jalan rahmatnya orang lain. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang-orang yang tidak pernah bersyukur karena ada manusia-manusia yang ada di sekitarnya, maka itu sudah sama dengan tidak bersyukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita ini gondok sama Allah, Allah lebih bisa melakukan itu kepada kita. Gondoknya kita tidak mempengaruhi ketuhanan. Tapi kalau Allah yang gondok, selesai kita. Mau minta kemana? Makanya kita berkumpul di sini, tujuan utama sebenarnya yang tersembunyi dari kegiatan-kegiatan seperti pagi hari ini itu adalah salah satu yang paling utama adalah membentuk diri kita menjadi jalan rahmat bagi sesama. Di sini ada kajian, ada majelis ilmunya, di sini ada doa, majelis doanya. Tadi dibacakan Quran, di sini juga ada majelis Qurannya. Semua majelis-majelis ini adalah majelis-majelis yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Dan itu semua ada di satu acara yang sama. Jenengan di sini hadir. Sejak jenengan berangkat dari rumah sampai terus kemudian jenengan menemukan kursi dan duduk di situ. Itu sudah tercatat. Amalan yang akan kita lakukan sampai acara ini selesai sudah terhitung sebagai amalan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sebelum acara itu sendiri selesai. Makanya saya juga tidak terlalu memberatkan karena amalan-amalan pagi ini sudah diterima. Kalaupun misalnya jenengan tidak kuat terus kepingin dilu dan tidur, silakan, tapi tolong dijaga keadaannya masing-masing. Jadi kalau misalnya mau tidur, kursinya dimajukan sedikit, pinjam punggungnya teman biar tidak ngelosor, karena sering saya kajian terus glodak ternyata ada yang jatuh, itu tidurnya tidak prepare, itu ya tidurnya tidak prepare. Asalkan yang depan-depan masih bertahan begini, saya teruskan. Tapi kalau misalnya yang depan sudah mulai gini-gini juga, ya sudah kita selesaikan aja, karena yang depan nggak ada tanggungan, mau senden kemana gini-gini, itu kalau gini ya geblak ya. Makanya pagi ini kita ikrar di dalam Ramadan ini kita berusaha menjadi jalan rahmat sesama supaya jalan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dimudahkan bagi kita. Allahumma. Selanjutnya, selain menjadi jalan rahmat, maka kita juga menjadi jalan maghfirah. Salah satu yang paling sulit menjadi penghambat utama kita untuk masuk surga bukan tentang dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah jauh lebih mudah memaafkan. Yang kelak nanti itu paling sulit bagi kita itu adalah dosa-dosa yang tersangkut dengan hak adami kita. Maksudnya nopo? Dosa yang kita lakukan kepada sesama manusia. Ya, nun sewu. Ketika kita sudah di padang mahsyar, sudah tidak ada lagi yang namanya ikatan-ikatan. Mau dulu di sini itu adalah saudara, mau dulu di sini adalah paman dan keponakan, mau dulu di sini adalah bibi kita, mau dulu di sini itu adalah kakek kita, mau dulu di sini adalah bestie kita, orang-orang terdekat kita. Tapi ketika sudah masuk di yaumul hisab, semuanya ini akan berdiri sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Kenapa? Karena semuanya butuh dengan tagihan-tagihan. Semakin banyak kita tersakiti, maka semakin banyak tabungan kita. Ya, makanya jangan terlalu banyak menjadi sumber sakit orang lain, karena sebanyak apapun pahala kita bisa habis nanti hanya sekedar untuk mencari pemaafan dari orang yang tersakiti. Jadi dihitung sampai dosanya ke sini 10. Ini mau diganti dengan
pahala 10, mau diganti dengan dosanya dia 10 yang sampean ambil. Pilih yang mana? Sama nggak enaknya. Dan itu sudah nggak ada ukuran. Dek, kita ini kan kakak adik, masa sambil perhitungan. Wah, di sini nggak ada kakak adik. Di sini tuh siapa yang bisa masuk surga? Udah. Makanya jangan dianggap terus karena kekeluargaan, gampang lah nanti kita banyak menyakiti keluarga kita, terus kemudian kita aman-aman saja di sana. Oh, nggak ada. Hubungan itu semuanya akan hilang. Dan kita akan penuh dengan tagihan-tagihan. Nah, orang yang di dunia yang mau menjadi jalan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ketika kita merasa bersalah, kita ini inisiatif, mudah sekali untuk meminta maaf. Ketika kita ini disakiti oleh orang lain, ada yang bersalah kepada kita, kita ini juga mudah untuk memaafkan kesalahannya. Orang-orang seperti ini loh yang disebut sebagai jalan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang mudah meminta maaf dan mudah memaafkan, walaupun tidak melupakan, deh. Tidak ada kata lupa, pasti ingat semua nanti. Itu adalah orang-orang yang dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena orang-orang yang mudah memaafkan itu biasanya orang-orang yang disakiti walaupun tidak sengaja, itu dibuka hatinya oleh Allah untuk mudah memaafkan dia. Mudah memaafkan dia. Maka dalam banyak keterangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu sering menyatakan bahwa orang-orang yang banyak memaafkan adalah orang-orang yang banyak dimaafkan oleh sesama manusia. Kenapa? Karena hati orang-orang yang pernah mendapatkan masalah dari dia ini dibuka oleh Allah untuk mudah memaafkan. Lah kenapa orang-orang bisa sampai punya dendam, sulit untuk memaafkan? Karena yang bersangkutan ini juga sulit untuk memaafkan. Makanya di antara kita ketika masuk Ramadan itu biasanya ada arahan untuk saling memaafkan. Di akhir bulan Sya'ban biasanya di kajian-kajian itu dikatakan, mumpung kita belum masuk ke dalam bulan Ramadan, mari kita tinggalkan kesalahan kita selama 1 tahun kemarin. Kita masuk ke dalam Ramadan dalam keadaan bersih dari hak adami, tidak tersangkut dengan kesalahan kepada siapapun. Kenapa? Karena begitu kita masuk Ramadan, di situ hanya ada sedikit tanggungan hak adami, maka semakin banyak maghfirah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di dalam Ramadan ini ternyata kita ini masih banyak sangkutan hak adami kepada diri kita, itu justru akan menjadi sumber hambatan turunnya maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gitu. Tidak hanya sekedar sangkutan karena kita bersalah dengan orang lain, tapi kita menahan diri untuk memaafkan orang lain sampai masuk ke dalam bulan Ramadan. Allah juga akan menahan diri untuk memberikan maaf kepada jenengan sebesar dari Anda menahan maaf orang lain. Ini maksudnya. Nah, kita hanya bisa berhenti di sini. Di Ramadan ini yang dianjurkan oleh Rasul hanya 2 ini. Menjadi jalan rahmat dan menjadi jalan maghfirah. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah mampu menjadi jalan al-afunya Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung Ramadan ini belum selesai, mumpung belum masuk ke dalam sepertiga yang terakhir, kita bekerja keras di 10 malam terakhir. Selain memperbanyak zikir, semakin memperbanyak sholat, semakin memperbanyak kesunahan-kesunahan, kita lakukan yang paling esensial. Semakin banyak bermanfaat, semakin banyak mencegah diri menjadi sumber masalah, semakin banyak meminta maaf, dan semakin banyak memaafkan. Semoga kita masuk ke bulan Syawal benar-benar sebagai pribadi yang baru, orang-orang yang bersih dari catatan-catatan buruk karena mendapatkan al-afu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini diberi Allah manfaat dan berkah yang luar biasa. Nasrullah wa barakatuh qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga hari ini bisa mendapat kewajiban kita
Alhamdulillah. Sebagai tambahan informasi untuk kuat tadi di Masjid Al-Azhar Masjid Sari tanggal 15 Maret 2026 yang akan hadir adalah Ustaz Profesor Dr. Jafrul Minal dari Sidoarjo. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.